Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan sekalian. Perkenalkan, saya Dina Zara Fadila, mahasiswa dari program studi akuntansi sektor publik dengan NIM 1713422048. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian saya mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance di instansi pemerintah, khususnya pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang saya analisis melalui perspektif OECD. Kajian ini juga saya peroleh berdasarkan pengalaman langsung saya selama menjalani masa magang. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini publik menaruh perhatian besar terhadap transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Hal ini menjadi pendorong utama mengapa good corporate governance yang awalnya dikembangkan untuk sektor privat, kini juga diterapkan di sektor publik. Di instansi pemerintah, prinsip-prinsip corporate governance berfungsi sebagai fondasi penting dalam membangun birokrasi yang eh, bersih, profesional, dan juga berintegritas. Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai institusi pengelola fiskal nasional tentunya memiliki peran yang sangat strategis di dalamnya. Eh, Sekretaris Jenderal atau Sekjen berfungsi sebagai tulang punggung administratif yang menyediakan dukungan untuk seluruh unit eselon lainnya, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, Anggaran, dan sebagainya. Maka dari itu, mengevaluasi penerapan prinsip tata kelola yang baik di lingkungan Sekjen Kemenkyu menjadi sangat relevan untuk mengukur sejauh mana reformasi birokrasi berjalan secara efektif. Lalu selanjutnya di sini ada kerangka analisis OECD. Dalam kajian ini, saya menggunakan kerangka dari OECD, Principles of Corporate Governance tahun 2015, dan juga OECD Recommendation on Public Integrity yaitu tahun 2017. Kedua dokumen ini menekankan 5 prinsip utama tata kelola, yaitu yang pertama ada transparansi, lalu yang kedua akuntabilitas, yang ketiga ada tanggung jawab, lalu yang keempat independensi, dan yang terakhir yaitu ada keadilan atau fairness. 5 prinsip inilah yang menjadi dasar saya dalam menganalisis implementasi governance di lingkungan Setgen Kemenlu, baik dari sisi kebijakan, sistem, budaya, organisasi, hingga perilaku birokrasi. Um, Selanjutnya itu ada implementasi, transparansi, dan akuntabilitas. Saya akan mulai dari prinsip pertama dan kedua, yaitu pertama dari transparansi. Eh, Transparansi Zetjen telah membangun ekosistem transparansi melalui berbagai media dan platform. Beberapa di antaranya yaitu ada portal PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang menyediakan informasi publik secara daring, mulai dari dokumen anggaran, kebijakan, hingga laporan kegiatan. Lalu yang kedua yaitu ada penerapan e-government melalui sistem seperti yang pertama itu ada e-office, untuk digitalisasi surat menyurat, lalu yang kedua tadi SIPA, yaitu untuk sistem informasi perencanaan penganggaran, lalu yang ketiga itu ada dashboard kinerja yang menyajikan pencapaian indikator kinerja secara real time. Selain itu, Setjen juga aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial seperti Kemenku RI dan kanal YouTube-nya itu ada Kemenku TV. Partisipasi publik juga difasilitasi melalui forum konsultasi publik yang menjadi ruang dialog antara pemerintah dengan stakeholder. Lalu, untuk akuntabilitasnya, Setjen menggunakan sistem penilaian kinerja digital seperti e-kinerja untuk ASN, lalu yang kedua itu ada Smart BJA untuk laporan anggaran. Lalu yang ketiga itu ada Simkin bagi pelaporan kinerja individu. Jadi kinerja unit kerja juga dituangkan dalam dokumen wakil dan PMPRB dan kemudian dievaluasi oleh Kemenpan RB. Tak kalah penting, sistem WISE atau Whistle Blowing System juga telah diterapkan untuk menjamin adanya pelaporan pelanggaran secara aman dan rahasia. Selanjutnya itu ada struktur kepemimpinan dan sistem pengawasan. Setjen Kemenkyu dipimpin oleh Sekretariat Jenderal yang membawahi sejumlah biro seperti Biro
SDM, Biro Keuangan, dan juga Pusat Data Teknologi Informasi. Struktur ini diatur dalam PMK 210 tahun 2018. Kepemimpinan di lingkungan Setjen sangat menekankan pada kompetensi dan kolaborasi. Salah satu contohnya yaitu melalui program Leadership Learning Series dan pelatihan kepemimpinan atau PKP dan LATAR. Dalam aspek pengawasan diterapkan pendekatan Three Lines of Defense, yaitu yang pertama ada pengawasan internal oleh unit pelaksana melalui SOP dan checklist, lalu yang kedua itu ada audit internal dilakukan oleh SPI dan subbagian kepatuhan, lalu yang ketiga itu ada audit eksternal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan BPK. Lalu selanjutnya itu ada manajemen resiko dan juga pengendalian internal. Sekretariat Jenderal juga menerapkan manajemen risiko berdasarkan PMK nomor 191 garis miring PMK 9 garis miring 2017. Setiap unit memiliki risk owner dan risk officer yang bertugas menyusun risk register tahunan dan merancang strategi mitigasi. Risiko dikelompokkan menjadi ada 4. Yang pertama yaitu ada risiko operasional atau misalnya itu kesalahan pada sistem, lalu yang kedua itu ada risiko keuangan, jadi seperti penyimpangan anggaran, lalu yang ketiga itu ada risiko SDM, contohnya itu seperti burnout, rotasi lambat, lalu yang keempat itu ada risiko hukum dan reputasi, misalnya pelanggaran peraturan publik. Dalam pengenalan risiko ini, audit teknologi oleh Pusdatin serta evaluasi standar e-procurement juga menjadi bagian penting. Selain itu, Sekretaris Jenderal menunjukkan komitmen kuat terhadap kepatuhan hukum, baik terhadap peraturan eksternal seperti UASN dan juga SAP, maupun terhadap regulasi internal seperti fakta integritas, kode etik ASN, dan juga mekanisme penegakan disiplin. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah, yaitu pada beban administratif dan sistem digital. Berdasarkan observasi saya selama magang, saya menemukan beberapa tantangan penting yang berpotensi menghambat efektivitas penerapan prinsip corporate governance ini. Di antaranya pertama itu ada beban administratif yang tinggi. Banyak pegawai terjebak dalam pekerjaan yang repetitif seperti pelaporan manual dan juga validasi dokumen yang menyita waktu strategis. Lalu yang kedua itu ada sistem digital yang belum optimal. Meskipun banyak sistem digital yang diterapkan, tetapi beberapa masih memiliki antarmuka yang membingungkan, tetapi juga mengalami lag atau downtime dan minim dukungan teknis. Lalu yang ketiga itu ada koordinasi antar biro. Komunikasi antar unit masih vertikal dan hierarkis. Kolaborasi lintas biro seringkali tersendat karena tidak adanya platform bersama yang terintegrasi. Lalu yang keempat ada sosialisasi nilai-nilai corporate governance yang tidak merata. Tidak semua pegawai atau terutama yang kontrak atau non-PNS mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai prinsip-prinsip corporate governance. Rekomendasi untuk otomatisasi dan audit digital, yaitu untuk menjawab tantangan tersebut, saya menyusun beberapa rekomendasi strategis, yaitu pertama melakukan otomatisasi proses administratif melalui teknologi seperti robotic process automation atau RPA. Ini akan membantu dalam pengisian formulir, validasi data, serta pengarsipan dokumen secara otomatis. Lalu yang kedua itu adalah melakukan audit teknologi informasi secara berkala dan melibatkan pengguna akhir dalam proses perbaikan sistem. Disarankan juga membentuk task force IT support yang siap siaga menghadapi kendala teknis harian. Lalu yang ketiga itu adalah mengembangkan budaya integritas lintas generasi melalui mentoring, diskusi etika mingguan, serta gamifikasi nilai-nilai corporate governance untuk membentuk keterlibatan yang lebih aktif dari pegawai. Lalu yang keempat itu ada membentuk task force lintas biro berbagai proyek yang dilengkapi dengan manajemen kolaborasi digital seperti Trello atau aplikasi internal. Lalu yang kelima itu ada yang meningkatkan pelibatan stakeholder eksternal melalui forum konsultasi terbuka, publikasi bright, serta pengembangan kanal aduan publik berbasis daring. Terakhir yaitu sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip OSCD di lingkungan
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah memiliki fondasi yang kuat, baik dari sisi sistem digital, budaya kerja, hingga pengawasan dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat tantangan yang harus segera diatasi, seperti beban administratif, sistem digital yang belum optimal, serta koordinasi lintas biro yang kurang sinergis. Dengan menerapkan solusi berbasis teknologi, penguatan budaya integritas, dan pelibatan partisipatif, semua pemangku kepentingan Setjen Kemenkeu berpotensi menjadi model birokrasi modern yang adaptif dan juga berkelas dunia. Demikian paparan saya. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.